بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, khususnya bapak-bapak yang kami hormati, dari pejabat-pejabat pemerintah kami, yang sipil maupun yang militer, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada hadirin yang kami hormati. Kita berbicara tentang sesuatu yang diajarkan dalam sunnah, yang diajarkan dalam syariah. Kita bukan orang yang memiliki tujuan-tujuan lain selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan wakil partai tertentu. Dan kita bukan pula orang yang memiliki ambisi untuk menjadi pejabat. Tetapi kami hanya berbicara sesama kaum muslimin bahwa ingatlah, yang kalian bicarakan tentang tegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam. Termasuk syariat Islam adalah mentaati penguasa selama itu baik. Jangan sampai dilupakan. Sekian banyak anak-anak muda yang kita kenal kaum muslimin dan semangat, Masya Allah. Tapi entah, mungkin karena kedangkalan ilmu mereka, maka mereka suaranya, yel-yelnya tegakkan syariat Islam, dirikan negara Islam. Padahal apa yang dia bisa kerjakan saat ini, dia tidak kerjakan. Yaitu menjaga keamanan. Itu diperintahkan untuk saling menjaga kaum muslimin. Apa makna muslimun? Al-muslimun, kata Nabi, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Namanya kaum muslimin adalah yang kaum muslimin lain aman dari tangannya dan aman dari lidahnya. Yang namanya muslimin semua yang memiliki ciri-ciri keislaman. Apakah dia pemimpin-pemimpin kita, para pemerintah kita, ataupun rakyat jelata. Kalau mereka kita lihat ciri-ciri keislamannya, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, maka cukup. Kita hukumi mereka ala zahirihi. Kita hukumi secara zahir bahwa mereka muslimin. Maka hendaklah jaga tangan kita dan mulut kita dari kaum muslimin. Karena kaum muslimin, kata Nabi, adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimin adalah orang-orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Demikian pula
Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memperhatikan tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Bahkan dikatakan dengan sumpah sungguh, wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Sampai para sahabat ketakutan, siapa ya Rasulullah yang dimaksud? Man la ya'man jaruhu bawa'iquhu. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ini ancaman keras dari Rasulullah SAW. Orang yang menyakiti dan mengganggu tetangganya dikatakan demi Allah dia tidak beriman. Walaupun bukan bermakna mereka kafir, tetapi ini ancaman yang mengerikan dari Rasulullah SAW. Artinya imannya dipertanyakan. Seorang mukmin semestinya dia mengerti hak tetangganya, hak penguasanya, mengerti hak tamunya. Bahkan Rasulullah SAW ketika kedatangan tamu orang kafir sekalipun, beliau menghormatinya. Sampai ketika ternyata orang ini na'udzubillah, orang kafir pengikut Musailamah al-Kadzdzab, dan ucapannya kurang ajar, membuat Rasulullah SAW marah. Itu pun Nabi hanya berkata, sungguh lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Sungguh demi Allah, kalau aku dibolehkan membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Karena ucapan kafirnya mau bagi wilayah. Kamu Nabi, Musailamah juga Nabi. Kamu punya wilayah, Musailamah punya wilayah. Ini wilayah kami, kita bagi wilayah. Kok kurang ajar sekali kepada Rasulullah SAW. Tetapi karena ini tamu, Nabi menyatakan, sungguh kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Tetapi tidak dibunuh karena memang tamu, tidak boleh dibunuh. Ini adalah fiqh. Dan ini syariat Islam. Yang kalian yel-yelkan, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, kemudian bikin bom. Menakut-nakuti para tamu-tamu negara. Mereka kan kufar. Kufar kalau tamu. Wajib kita hormati. Agar mereka kenal Islam. Islam itu agama yang menepati janji. Islam agama yang menghormati tamu. Islam agama yang memiliki sekian akhlak yang mulia. Yang akan hilang gambaran keindahan tadi ketika muncul kaum teroris atau kaum orang-orang yang bodoh, kaum reaksioner yang mudah marah tanpa ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang satu perkara yang penting dalam agama, yaitu kebersamaan. Yang namanya manusia makhluk sosial gak akan bisa hidup sendiri. Dan gak akan bisa hidup liar seenaknya sendiri, tanpa aturan, tak bisa. Sehingga Allah menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kalian jangan menjadi seperti mereka yang bertikai, mereka yang berpecah belah. Padahal telah datang kepada mereka penjelasan yang sangat jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Sungguh mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan Allah juga mengancam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Wa inama amruhum ilallah, dan urusannya akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian akan dijelaskan pada mereka nanti, ini amalmu, ini amal kalian. Ancaman bagi mereka yang memecah belah. Tapi apa makna memecah belah? Yani memecah belah adalah memecah belah kaum muslimin. Berkelompok-kelompok, bersyiah-syiah. Kemudian yang satu menghalalkan darah yang lain. Yang satu memerangi yang lain. Yang satu memusuhi yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menjelaskan. Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah.
Hendaklah kalian untuk tetap bersama jamaah dan jangan kalian berpecah belah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Asim dan Imam Hakim rahimahullah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian dan dia terhadap orang yang berdua lebih jauh. Artinya kalau bertiga lebih jauh lagi, berempat lebih jauh lagi. Kalau bersatu 200 juta kaum muslimin akan lebih jauh lagi syaitan. Susah akan berbuat macam-macam. Mengapa? Kaum muslimin dalam keadaan tetap bersama, memiliki kebersamaan. Faman arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah. Siapa yang ingin tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling bagusnya, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah, jangan memisahkan diri dari jamaah. Al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Kebersamaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perpecahan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'ah rahmah wal furqah 'adzab. Man kharaja min at-ta'ati wa faraqal jamaah mata mitatan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengancam siapa yang memisahkan diri jamaah dan melepaskan diri dari ketaatan, maka dia akan mati dengan mati jahiliyah. Hadis ini sudah mulai mengarah. Apa makna kebersamaan tadi? Kebersamaan tadi tetap taat kepada penguasa, tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya dan penguasanya. Dan itu yang namanya kebersamaan. Berarti perpecahannya adalah ketika membuat duailiyat, membuat negara-negara kecil, negara merdeka, Cilacap misalnya, negara Surabaya merdeka, negara, itu namanya perpecahan. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin hukaman wa mahkumin. Apakah kita sebagai pejabat atau kita sebagai rakyat harus memahami perkara ini? Bahwa yang namanya kebersamaan adalah kebersamaan di bawah satu penguasa. Kalau bisa seluruh dunia, seluruh kaum muslimin di bawah satu penguasa. Tetapi kata Imam San'ani, kalau sudah dalam keadaan terpisah-pisah dengan lautan atau dengan sesuatu sehingga masing-masing daerah memiliki penguasanya, maka berlaku ucapan Rasulullah SAW, hendaklah tetap bersama mereka di bawah pimpinan mereka. Siapa yang memisahkan diri dari mereka kemudian mati, akan mati menjadi matinya mati jahiliyah. Demikian pula beliau menyatakan, man kharaja minal jama'ati qida shibrin. Siapa yang keluar dari al-jamaah sejengkal saja, berarti dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Hatta yuraji'ahu. Digambarkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah tentang hadis ini. Maknanya kata beliau seperti penggembala yang mengikat kambing-kambingnya semuanya, kemudian diikatkan atau disatukan tali tadi. Maka siapa yang melepaskan diri dari jamaah, seakan-akan dia melepaskan ikatan keislamannya dari lehernya. Wa inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Dilihat siapa yang sendirian akan diterkam. Dan serigalanya manusia adalah syaitan dan anak buah syaitan dan musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Sungguh Indonesia yang kita cintai ini, mayoritasnya muslimin ini, Masya Allah, sangat mengagumkan dan sangat menakutkan. Mengagumkan dari sisi keislamannya, mengagumkan dari sisi banyaknya bilangan dan jumlahnya, dan membanggakan kaum muslimin yang ada di dalamnya. Tetapi sekaligus menakutkan orang-orang kafir di luar sana. Takut. Ini kalau saja begini akan kalah kami semuanya.
niscaya akan menjadi negara yang superpower, akan negara yang kuat, negara yang kaya. Kalau masyarakat sekian banyaknya ini dalam keadaan berpegang dengan agamanya, jujur, tidak ada kedustaan, tidak ada kecurangan, wallahi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu menakutkan. Dan yang namanya syaitan gak akan ridho. Ini harus dipecah. Harus dipecah-pecah. Sebagaimana dulu Syam. Negeri Syam itu besar. Kuat. Tetapi mereka memecah belahnya sampai menjadi kecil-kecil. Palestina kecil. Kuwait kecil. Yordan kecil. Bahkan ada yang sama Jakarta, besar Jakarta negaranya. Bisa apa sekarang? Ini barakallahu fikum masih pakai cara yang lama. Pecah belah dan kuasai. Mereka juga masih memakai seperti itu. Pecah belah, kuasai. Bagaimana akan memecah negara yang besar ini? Indonesia yang sekian banyaknya jumlah rakyatnya. Bagaimana? Mereka kehabisan akal. Nggak mampu mereka. Kecuali kalau mereka bisa menunggangi kelompok-kelompok sempalan di dalam negara ini. Mereka akan tunggangi orang-orang yang bodoh. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begitu. Diberikan pemahaman yang sesat. Bahwa siapa yang tidak begini kafir, siapa yang tidak begitu kafir, halal darahnya. Kemudian ditanya, butuh senjata berapa? Loh kok aneh. Pemberontak muslimin dipasok senjata oleh orang-orang kafir dari Denmark. Apa nggak aneh itu? Apakah orang kafir senang dengan Islam? Bukan. Senang dengan kehancuran kaum muslimin di negeri ini. Sehingga dipasok. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi kuda Troya. Tunggangan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh negara Indonesia. Yang ingin menghancurkan kaum muslimin yang ada di sini. Diadu domba yang ini dengan yang itu dengan yang ini. Sehingga benar apa kata beliau-beliau tadi. Yang bahaya adalah kalau muncul provokasi. Bahasa syariatnya adalah namimah. Namimah itu sangat mengerikan sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata namam. Gak akan masuk surga namam. Tukang adu domba. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa yufsidun namam fi yaumin ma la yufsidus sahir fi sanah. Seorang provokator bisa merusak dalam satu hari apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir selama 1 tahun. Berarti lebih berbahaya mana? Ikhwani fiddin azakumullah. Mengapa demikian? Para ulama menyatakan bahwasanya seorang namam yufsid fil yaumi bisa merusak dalam 1 hari apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Tukang sihir itu merusak. Dan dalam Al-Quran disebutkan cara mereka merusak. Allah katakan wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tukang sihir itu mengajarkan satu ilmu yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Seseorang dengan suaminya. Itu yang dilakukan oleh tukang sihir. Dengan pengasihan atau dengan ini, dengan itu, dengan jimat ini, dengan akhirnya yang ini kecantol sana, yang ini kecantol sini, ila akhirnya merusak. Merusak rumah tangga. Rumah tangga. Sekupnya rumah tangga. Tetapi seorang namam, dia bisa menghancurkan sebuah negara besar. Suriah, hancur. Yaman, kacau. Apa kalau bukan karena provokasi? Provokator. Pertama dikatakan, kamu sudah banyak jumlahnya. Wahai Syiah Houthi. Kamu itu harusnya memegang tampuk pimpinan. Jangan mereka Ahlus Sunnah. Harusnya Syiah yang memimpin. Mulai berpikir. Iya. Masa saya yang dipimpin? Mulai memberontak.
Sampai kemudian terjadilah berbagai macam peperangan, pertumpahan darah, kehancuran. Suriah. Provokatornya kadang-kadang dari jauh lewat internet mengatakan ighdab. Saya masih punya rekamannya. Ucapan seorang provokator yang mengatakan pada masyarakat Suriah untuk marah. Ighdab itu artinya marah. Marahlah kalian. Kalian akan mendapatkan pahala dengan kemarahan kalian. Setelah itu Suriah hancur. Di mana orangnya? Dikirimi lagi saya video nih. Setelah Suriah hancur, ini orangnya. Lagi pesta, makan sambil berdiri. Standing party apa namanya. Nih, provokator yang kemarin. Lu. Astagfirullah. Baru kemarin dia menyatakan ighdab. Kemudian dengan santainya. Tamasya. Masih ada sekian banyak lagi provokatornya. Dapat lagi kita rekaman. Lagi tamasya di Eropa. Di bawah salju. Sambil nyanyi-nyanyi anasid. Semuanya ada di situ. Provokator-provokatornya, para hizbiyun ada di sana. Siapa yang kalian kenal? Ada di sana. Ajib. Sungguh keanehan yang nyata. Kalau kalian konsekuen, mestinya kalian berada di sana bersama mereka. Ini alhamdulillah. Kaum muslimin di Indonesia tidak mudah terpancing. Kecuali sedikit sekali. Beberapa orang yang emosional tetapi tidak memiliki ilmu. Maka ketika dikatakan bahwa tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, ini ayatnya selesai. Dengan ringkasnya dia pahami, berarti kafir sampai paling bawah. Berarti yang ini tagut, habis. Apakah mereka tidak membaca ucapan Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Tetaplah kalian dengar dan taat walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Sampai diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, yakunu umara. Akan muncul nanti penguasa-penguasa yang kulit kita ini lembut, tidak dipukul, tidak dicambuk, tetapi hati tidak tentram. Kemudian berganti penguasa-penguasa yang bulu kuduk merinding berdiri. Dan bergoncang hati, takut. Bagaimana? Kata seseorang, ya Rasulullah, apa kita tidak lawan saja dengan pedang-pedang kami? Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi saja mereka yang kejam ini? Qala la, jangan. Ma aqamu fikumus salah. Jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Sholat. Dohirnya sholat. Selesai. Urusan hati, urusan Allah. Urusan niat, urusan Allah. Urusan dibalik itu. Mungkin dia pura-pura. Itu mungkin. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu. Jangan jadikan hukum. Tetapi yang zahir itu jadi hukum. Kalau dia muslim, maka kita sadari kekurangan-kekurangannya. Apalagi walhamdulillah kalian bisa melihat sendiri pemerintah kita, saudara-saudara kita yang menjabat, saudara kita yang memimpin. Mereka muslimin dengan sangat jelas terlihat salat Jumatnya, salat 5 waktunya, bahkan mengimami salat. Hafizahullah wa ra'ah wa yuthabbituh 'ala ad-din wa yahdihi 'ala at-tauhid was sunnah. Kita doakan semoga terus di dalam keislaman, di dalam kekokohan dalam agamanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Kami berkata, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atit taqi. Ya Rasulullah, kami enggak bertanya tentang mentaati orang-orang yang takwa. Itu sudah kami tahu. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tapi yang kami tanyakan bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu. Wa dzakara syarr. Disebutkan yang jelek-jelek. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ittaqullah. Bertakwalah pada Allah.
Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah pada Allah dan tetaplah kalian dengar dan taat. Pernah disampaikan hadis ini di mimbar Jumat. Setelah bubar Jumat, ada hadirin yang marah-marah. Gila apa? Dipukul suruh diam. Dirampas hartanya suruh diam. Apa enggak? Ngamuk-ngamuk. Ya kita maklumi karena keawaman mereka. Maka saya khawatir ada yang salah paham pula di majelis ini, saya jelaskan. Bahwasanya dalam agama itu lebih melihat pada skup yang lebih luas daripada skup yang kecil. Kamu dipukul satu orang. Kalau kamu menggerakkan perlawanan pada penguasa, berapa yang dipukul? Lebih banyak. Ada yang tertumpah darahnya satu orang. Ketika kamu melawan, lebih banyak yang tertumpah. Itu yang dipikirkan oleh para ulama. Dan itu hikmah dari ucapan Rasulullah SAW untuk sabar, sabar, sabar. Tetapi karena kadang-kadang manusia berpikir dangkal, masa dipukul suruh diam? Masa dirampas hartanya suruh diam? Bukan diam dalam artian tidak menegur, tidak menasihati, bukan. Kita menegur, kita menasihati. Dan kita berkata, kalau kalian jujur wahai para penguasa, kalau kalian memegang amanah dengan baik, sungguh negeri ini negeri yang paling kaya, jamrud katulistiwa, nggak akan ada fuqara. Tetapi untuk urusan yang satu ini, apakah boleh melawan penguasa yang zalim? Apalagi yang tidak zalim. Ini zalim. Bolehkah kita melawan? Tidak boleh. Dan itu ucapan para ulama dari semua mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Semuanya menyatakan laisa minas sunnah. Tidak termasuk sunnah berperang melawan penguasa. Dengan alasan apapun. Selama mereka masih muslimin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, in ummira alaikum abdun habasyiyun mujadda'. Walaupun yang memimpin kalian adalah turunan budak dari Ethiopia, cacat hidungnya terpotong, fasma'u wa ati'u. Ini juga hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan Imam Ahmad, dan juga dalam Sahih Muslim. Walaupun yang memimpin kalian seorang yang sesungguhnya secara hitungan pilihan pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Pertama, abdun, turunan budak. Tidak boleh turunan budak jadi pemimpin. Seharusnya kalau bisa dari kalangan Quraisy. Kalau tidak ada dari kalangan mereka yang merdeka, bukan turunan budak. Itu satu. Yang kedua, Habasyiyun. Habasyi, yakni orang hitam, berkulit hitam. Mujadda, cacat. Orang cacat nggak boleh jadi penguasa. Orang cacat nggak boleh jadi penguasa. Tetapi kalau sudah jadi penguasa, sabari. Ya. Kata Nabi, fasma'u wa ati'u. Maqadakum bi kitabillah, selama mereka memerintahkan kalian dengan sesuai dengan syariat Allah. Enggak ada, alhamdulillah, penguasa yang nyuruh kita berbuat jahat, enggak ada. Semuanya menyuruh kebaikan-kebaikan untuk kita tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu tetangga. Masya Allah, yang istilahnya hukum positif. Kenapa? Karena hampir semua agama dan semua manusia sepakat kalau itu baik. Apalagi Islam juga sepakat kalau itu baik. Pengacau keamanan itu jelek dalam Islam. Ikhwani fillah, azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah, perkara-perkara yang diperangi oleh penguasa adalah narkoba. Islam mengharamkan. Memerangi para teroris, para pengacau, Islam juga memperingatkan dari bahaya pemberontakan dan terorisme. Walhamdulillah. Apalagi? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyatakan, man akrama sultanallah, akramahullah yaumal qiyamah.
Siapa yang memuliakan para penguasa di dunia, yang Allah sudah takdirkan menjadi penguasa, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Dan siapa yang ahana sultanallah, siapa yang menghinakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka niscaya Allah akan hinakan dia yaumul qiyamah. Disuruh untuk memuliakan para penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa kita katakan tadi? Bukan sedang menjilat. Bukan sedang cari jalan untuk menjabat. Tidak. Tetapi apa yang diajarkan dalam agama pasti baik. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau penguasa itu memiliki wibawa, maka niscaya semua aturan-aturan akan terlaksana. Kalau peraturan terlaksana, maka akan tertib, damai, tentram, barakah. Sebaliknya, kalau dirongrong penguasa, dilecehkan, dihinakan, dijatuhkan, maka wibawanya akan jatuh. Kalau penguasa jatuh wibawanya, rakyat enggan untuk taat. Kalau rakyat enggan untuk taat, maka terjadi kekacauan, ketidaktertiban, akan terjadi segala macam kejelekan. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan ghibah itu dosa besar. Ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, itu dosa besar. Kemudian beliau berkata, dan lebih besar lagi dosanya kalau yang digibahi penguasa. Dan lebih besar lagi dosanya kalau yang digibahi adalah para ulama. Mengapa? Karena kalau penguasa digibahi, jatuh wibawanya, akan terjadi kekacauan di negeri itu. Orang tidak peduli lagi dengan penguasanya. Bodoh amat. Lampu merah, mereka juga melanggar. Di aturan ini, akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Macet total di Jakarta. Kalau tidak dituruti. Tapi ulama, kalau digibahi, diceritakan kejelekan-kejelekannya, maka niscaya akan ditinggalkan nasihat-nasihatnya. Petuah-petuahnya. Akan ditinggalkan ilmu yang dibawanya. Orang tidak lagi mau ngaji. Ngapain? Ini begini, kayak fulan begini, kayak fulan begini. Semuanya disikat habis. Ini barakallahu fikum. Adalah perkara ghibah yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling berburuk sangka dan jangan kalian saling cari-cari aib, cari-cari kejelekan-kejelekan dan jangan ghibah satu sama lain. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, kamu pasti akan jijik. Tidak pantas. Demikian pula lebih busuk lagi ghibah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika berjalan dengan sahabatnya, habis merajam seorang sahabat yang mulia. Pulangnya, ada dua orang yang menceritakan kejelekan orang yang dirajam tadi, padahal sudah taubat. Orang itu demikian, sudah ditutup oleh Allah, ngaku-ngaku. Kenapa ia salah sendiri? Akhirnya dilempari kayak anjing yang dilempari. Seperti itu. Nabi tahu. Sampai ketika melihat bangkai himar, bangkai keledai yang busuk. Kamu berdua sini. Ya. Turun ke lembah itu. Makan itu bangkai himar. Bengong keduanya. Ya Rasulullah. Ayo kalau hadha. Ya Rasulullah. Apakah bangkai busuk ini boleh dimakan? Bingung dia. Mau taat jijik busuk. Mau tidak taat yang nyuruh Rasulullah. Inzila. Wa kula min hadhil jifah. Turunlah kamu berdua. Dan makanlah bangkai himar itu. Ya Rasulullah, ayo kalau hadha, apakah ini boleh dimakan? Yang kamu ucapkan tadi lebih busuk dari ini. Lebih menjijikkan dari ini. Baru mereka sadar. Ternyata yang maksud Rasulullah SAW adalah menegur mereka menggibahi seorang yang sudah bertaubat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka saya nasihatkan kepada wartawan-wartawan. Para penulis-penulis berita di koran, di internet. Para penulis-penulis di majalah-majalah.
Hendaklah jangan membawa perkara ghibah untuk menjatuhkan penguasa. Artinya engkau ikut andil untuk menjadikan kekacauan di negeri ini. Seharusnya itu tuh. Tetapi ini benar terjadi. Naam. Saya tahu. Kami tahu itu benar. Tetapi bahasa provokasimu akan berbeda kalau diberitakan dengan bahasa yang benar, bukan bahasa provokasi. Itu pun kalau perlu diberitakan. Tidak harus diberitakan. Apalagi perkara-perkara yang berkait dengan pribadinya. Nih. Di rumahnya. Ini. Fotonya ada. Sebagaimana zaman Soeharto dulu. Di Jogja ada Komji, Komando Jihad. Punya tabloid. Isinya bukti-bukti kekafiran Soeharto. Nih ketika dia di sana, nih ketika dia di sini, nih ketika dia di sana. Dibredel. Ya wajar. Memang seharusnya. Karena dia provokator. Provokasi. Isinya bukan berita, provokasi. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin negeri yang besar, negeri yang kuat, negeri yang mayoritasnya muslimin ini pasti akan banyak musuh-musuh yang merongrong negara kita ini. Yang menginginkan negara kita pecah. Yang menginginkan negara kita hancur. Ada. Dan pasti mereka juga sudah mengerahkan orang-orangnya untuk membuat provokasi, untuk membuat berbagai macam kekacauan, untuk ini, semua. Gerakan-gerakan intelijen mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, tentunya bapak-bapak kita dari kepolisian dan tentara lebih tahu tentang itu. Tetapi barakallahu fikum, yang saya pentingkan adalah kita sebagai rakyat. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita provokasi. Ketika ada dua orang berkelahi di tempat saya, padahal ahlu sunnah dua-duanya. Saya panggil dua-duanya, saya marahi dua-duanya. Ternyata karena dia lantang-lantang. Orang yang satu ini. Kamu, apa maksudnya? Dia itu berani di belakang saya. Siapa menyampaikan pada kamu? Saya punya saksi-saksi, Ustaz. Ana bilang, saksi-saksimu itu adalah orang jelek. Bukan orang baik. Jangan dituruti. Mengapa sebabnya orang jelek? Karena kalaupun benar dia berbicara tentang kamu, orang itu gak akan ceritakan kepada kamu, kecuali karena dia ingin kamu marah dengan dia. Artinya dia adalah namam. Tukang namimah, tukang adu domba. Walaupun benar, dia salah. Walaupun benar. Kejadiannya benar, disampaikannya yang salah. Harusnya jangan disampaikan. Tetapi justru disampaikan kebaikan-kebaikannya agar dia akur kembali. Bukan ditambah. Saya dengar dia bilang begini, saya dengar dia bilang begitu. Seakan-akan dia membela. Itu provokasi. Namam. Berbohong saja boleh untuk mendamaikan dua orang. Mengapa? Karena jangan sampai kita memberitakan berita yang jelek. Ini berbicara bahwa orang ini mungkin karena terlalu pandai, karena banyak ilmu, kemudian sombong begini. Yang diceritakan kepada dia apanya? Beliau bilang kamu itu alim, pintar, punya ilmu. Titik. Apakah saya bohong? Tidak bohong. Yang belakangnya nggak saya sampaikan. Mulai turun emosinya. Memang dia juga sungguhnya orang baik. Sampaikan ke sana. Dia bilang, wallah saya dengar sendiri, kamu orang baik. Akur kembali, damai kembali. Demikian seharusnya seorang mukmin, apalagi dalam skop besar sebuah negara. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kembali kepada dalil-dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. 5 perkara. Siapa yang melakukan salah satunya, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Apa saja? Di antaranya man dakhala ala imamihi
yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Siapa yang mendatangi penguasanya untuk memuliakannya, untuk memberikan penghormatan kepadanya. Lihat. Ini bukan dalam rangka menjilat, awas. Menjilat karena pengen mendekatkan diri atau pengen mendapatkan suatu keuntungan. Jangan. Karena kita merasa yakin bahwa ini syariat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isma' wa ati' fi usrika wa yusrik wa manshatika wa makrahik wa atharatan alaik wa in akalu malak wa in darabu dhahrak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Asim dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian dalam keadaan kamu mudah atau dalam keadaan susah. Dalam keadaan kamu semangat atau dalam keadaan kamu sedang enggan. Tetap taati. Wa atharatan alaik. Walaupun engkau diperlakukan secara curang oleh penguasamu. Qala wa in akalu malak. Walaupun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, walaupun mereka memukul punggungmu, kamu dirugikan hartamu, dirugikan badanmu, tetapi negara tersebut dalam keadaan memiliki kepemimpinan. Coba, tidak ada kepemimpinan. Sehari saja, apa yang terjadi? Chaos. Kamu akan tahu nanti. Apa na'udzubillah? Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri ini. Kekacauan. Dan sudah terjadi di negara lain. Cukup itu sebagai pelajaran. Kalau ada seseorang yang membenturkan kepalanya ke tembok terus berdarah, jangan kamu berkata, coba barangkali saya enggak. Jangan. Cukup dia yang berdarah jadi pelajaran. Kamu jangan benturkan kepalamu ke tembok. Sekarang sudah banyak negeri-negeri yang hancur karena masalah yang seperti ini. Ketidaksabaran. Penguasa di Sudan yang kejam. Membunuh hampir setiap hari. Ada yang dibunuh, ada yang digantung, ada yang ditembak. Banyak yang terbunuh. Banyak, bukan sedikit. Saya katakan banyak. Tetapi masih hitungan ratus. Kemudian rakyat melawan. Berapa yang mati? 2 juta orang. Dan itu bukan saya baca di koran. Saya dengar dari syekh kami para ulama ketika saya datang ke rumahnya dinasihati. Tahu kalian, 200 dengan 2 juta besar mana? Berhitunglah kalian. Hitung. Ini namanya hikmah. Ini namanya hikmah. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalahnya Ustaz, yang 2 juta itu orang lain. Yang 200 itu saya. Begitu. Lebih baik orang lain 2 juta gak apa-apa, yang penting saya selamat. Itu egois namanya. Sebagaimana mereka para pemberontak atau para teroris atau para hizbiyun. Apa nama yang tepat? Para GPK. Ketika tertangkap di penjara. Dia berkata kepada pengikutnya, kalian jangan diam saja. Ini saya di penjara. Lawan. Ledakan saja di sana. Ledakan saja di sini. Kerjakan begini, kerjakan begitu. Baik. Terjadilah perlawanan dan korban banyak. Gimana dia? Belum juga keluar. Ngomong lagi pada anak buahnya, kamu masih belum berbuat apa-apa. Masa cuma segitu? Terus. Korban lagi. Itu namanya pimpinan yang jahat. Bukan ustadz itu. Wallahi. Bukan ustadz. Jangan dipanggil ustadz. Bagaimana mungkin ustadz mengorbankan murid-muridnya. Terbunuh. Meledak. Mati ila akhirih. Dianya selamat. Selamatkan saya. Bikin kekacauan. Ikhwani fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah itu benar-benar alim ulama.
Dipenjara beliau. Disiksa. Tapi ketika murid-muridnya berkata, kita lawan saja. Jangan. Fitnah. Akan terjadi pertumpahan darah. Kata mereka, bukankah engkau sudah jadi korban? Sudah datang fitnah? Iya, tapi itu masih pribadiku. Kalau kalian melawan, umat semuanya akan terkena bencana. Jangan. Dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin. Jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Imam Ahmad ngikut Imam Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dikepung oleh para pemberontak, oleh para demonstran pertama dalam sejarah Islam. Tidak boleh minum. Setiap ada orang membawa air, dihalangi oleh mereka. Kehausan, kelaparan di dalam rumahnya. Tapi ketika kaum muslimin yang membelanya berkata, ya Amirul Mukminin, perintahkan kami untuk melawan mereka. Tidak. Aku tidak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin. Tidak. Aku tidak akan mengucapkan kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Ini Imam Khalifah Utsman bin Affan. Dilanjutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dilanjutkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lebih unik lagi Syekhul Islam. Di penjara. Sudah tahu bagaimana tersiksanya di penjara. Tetapi ketika pemerintah ingin melawan musuhnya dari kaum bangsa Tartar, tidak bisa membangkitkan semangat jihad. Berkata pada Syekhul Islam, apakah kamu bisa? Bisa, wahai pemimpin kami. Dikeluarkan dari penjara. Mengajak masyarakat untuk berjihad fisabilillah. Menyampaikan ayat dan hadis, hujjah-hujjah, dalil-dalil tentang orang-orang kafir ini yang memusuhi muslimin. Maka bangkitlah semangat jihad kaum muslimin dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berperang. Menang. Setelah menang, masukin lagi penjara. Wallah. Beberapa fatwa beliau ditulis itu dari dalam tanah. Artinya mereka hanya di atasnya. Ya Imam, bagaimana hukumnya begini? Dijawab, hukumnya begini. Catat oleh mereka. Murid-muridnya datang, mencatat fatwa-fatwanya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Ini baru di penjara sehari, 2 hari, muridnya dikorbankan. Lawan, serang. Loh, muridmu berapa jumlahnya melawan tentara, polisi, yang mereka sudah lengkap terlatih. Itu namanya membenturkan kepala ke tembok. Sudah tahu mana yang lebih kuat, tembok apa kepala? Sudah tahu aspal apa kepala yang lebih kuat? Kalau sudah tahu, ya bodoh kalau sengaja. Maknanya apa? Matilah kalian, yang penting saya selamat. Itu bukan sifatnya seorang pembimbing, seorang pembina. Agama Islam menjadikan masyarakat tentram. Syariat Islam menjadikan sebuah negara tentram, aman, bukan menjadikan kacau. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dalil-dalil tentang ketaatan kepada para penguasa, dan itu merupakan sunnah nabawiyah, sunnah yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bukan satu hadis, bukan dua hadis, 20 hadis lebih atau 30 hadis yang berbicara tentang masalah ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, wa fawqa kulli hadha, dan di atas semua itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Sedangkan ulil amri mencakup dua golongan. Karena al-amr amrani, karena al-amr itu dua, amrud dunya wa amrud din. Maka yang dikatakan ulil amr juga dua golongan. Golongan yang memegang urusan din dan golongan yang memegang urusan dunia. Adapun yang memegang urusan din adalah para ulama. Adapun mereka yang memegang urusan dunia kita adalah mereka para penguasa. Maka kedua-duanya dijuluki dengan ulil amri minkum. Sehingga hendaklah kita berpegang dengan sunnah. Peganglah nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memuliakan dua golongan, al-ulama wal umara. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Kalau permasalahan itu permasalahan agama, permasalahan fikih, permasalahan syariat, permasalahan halal dan haram, maka merujuklah kepada para ulama kibar. Kalau perkara itu perkara dunia, aturan-aturan setempat, maka kembalilah kepada mereka para penguasa-penguasa. Mereka ulil amr yang memegang urusan kita. Walhamdulillah rabbil alamin. Hanya saja, yang namanya dunia darul ibtila, yang namanya dunia adalah tempat ujian. Kita selalu diuji dengan ujian demi ujian. Kadang ujian yang menggembirakan, kadang ujian yang menyengsarakan. Apakah kegembiraan juga ujian? Naam. Diuji seseorang apakah dia bersyukur atau kufur. Nabi Sulaiman alaihi salam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang sangat luas. Dan diberi kerajaan yang mencakup manusia dan jin. Dan bisa berbicara kepada binatang-binatang. Bahkan bisa mengatur angin. Sehingga karpet terbang menurut kalian khayal, di zaman itu tidak khayal. Ya, karena bisa disuruh. Ya, terbangkan. Tiupkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ghadab, rawah. Rawahuha syahrun. Perjalanan paginya 1 bulan, perjalanan sorenya 1 bulan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Perhatikan kalimatnya. Hadza min fadli rabbi. Ini dari fadilah Rabbku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur am akfur, apakah aku syukur, apakah aku kufur. Ujian. Maka demikian pula masalah penguasa dan pemerintah berganti-ganti keadaan. Kadang begini, kadang begitu, kadang si fulan, kadang si alan. Yang ini punya kelebihannya dalam masalah yang ini, kekurangan dalam masalah ini. Tiba-tiba diganti. Yang justru kelebihan yang tadi ada hilang, tapi memiliki kelebihan yang lainnya. Sebaliknya, diganti lagi yang berikutnya, berubah lagi. Khonifuddin, a'azakumullah. Itu ujian.
Yang baik-baiknya disyukuri, yang kurang-kurangnya disabari. Karena sudah Allah takdirkan sebagai penguasa kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang masih sholat. Maka kekurangan-kekurangannya disabari. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa beliau berkata, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Saya ulangi, potongan hadis yang pendek yang mudah dihafal. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, maka sabarlah. Sabarnya bermana sabar tidak melawan, sabar tidak menentang, sabar tidak memisahkan diri. Sabar untuk tetap menjalani yang baik-baiknya. Tetap menjalani apa yang merupakan ma'ruf. Dan apa yang merupakan kemunkaran jangan ditaati, jangan dituruti, tetapi tetap menahan tangan, tidak memberontak, tidak menentang, tidak kemudian mengadakan aksi-aksi penentangan. Kalau mampu untuk menasihati, wabihi wa ni'mah. Itu yang diharapkan. Itu yang diperintahkan. Tetapi syaratnya, Rasulullah SAW juga berkata, man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang menasehati para sultan, orang yang memiliki kekuasaan, maka hendaklah ambil tangannya langsung, wajhan biwajhin, berhadapan. Fa in sami'a minhu fadak. Kalau didengar, itu yang kita harapkan. Wa illa fala alaik. Kalau tidak mau nurut kamu, tidak ada kejelekan atasmu. Kamu sudah sampaikan. Fala alaika syai'. Maka engkau tidak ada kejelekan apapun. Engkau akan berkata di hadapan Allah, ya Allah sudah aku nasihati. Ya Allah sudah aku sampaikan. Maka para ulama bukan diam terhadap penguasanya. Para da'i ahlu sunnah, para asatidah ahlu sunnah tidak diam kepada para penguasanya. Mereka menasihati. Mereka mengingatkan dengan berbagai macam apa yang mereka bisa. Apakah dengan lisan atau dengan tulisan? Apakah dengan majalah atau dengan buletin? Apakah dengan santai face to face ataupun di dalam kajian? Apa boleh nasihati penguasa dalam kajian? Kalau tidak dengan bahasa provokasi, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah bahasa provokasi. Membikin masyarakat marah kemudian menentang penguasanya, tidak. Tapi kita menyatakan, wahai para penguasa, sesungguhnya engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Bersikaplah jujur. Hendaklah kalian menjaga amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negeri ini negeri yang makmur. Sesuatu nasihat. Dengan bahasa yang penuh penghormatan kepada mereka. Dengan bahasa yang penuh akhlak. Tidak mengapa. Tetapi kalau katanya menasehati, tetapi isinya provokasi, yang penting itu bukan penamaan. Yang penting itu hakikat. Hakikatnya apa? Walaupun judulnya nasihat untuk para penguasa. Setelah itu, tablik akbar, dikumpulkan semua manusia di lapangan. Habis itu dia berbicara panjang lebar bahwa penguasa biadab, penguasa durjana, penguasa itu sudah menjadi tauhid yang halal darahnya. Apa itu nasihat? Walaupun judulnya nasihat. Yang penting hakikat. Sering kali perkara yang haram dinamakan dengan nama lain supaya halal. Maka penamaan tidak menjadi urusan pertama. Urusan yang paling pertama dilihat hakikatnya apa. Kalau itu provokasi, tetap provokasi. Silakan kasih judul apapun. Sebagaimana khamr yang haram, kata Nabi nanti akan dihalalkan. Yusammunahu bighairi ismih. Menamakannya dengan nama lain. Riba yang haram mulai dihalalkan. Yusammunahu bighairi ismih. Zina mereka mulai halalkan. Yusammunahu bighairi ismih. Dinamakan dengan nama-nama lain. Khamr
dikatakan sebagai, Masya Allah, jamu anggur beranak. Jadi ibu-ibu yang mau beranak, beli anggur. Yang minumnya anak-anak muda di pinggir jalan. OT kata mereka. Kan capnya orang tua waktu itu. Itu zaman saya dulu. Zaman sekarang oplosan. Zaman saya dulu, mereka bilang OT, maksudnya orang tua. Saya lihat bekas mereka. Ini anggur beranak. Buat ibu-ibu yang mau beranak supaya cepat beranak. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yusammunahu bighairi ismi. Dinamakan dengan nama lain. Demikian pula ini juga masih ibu-ibu juga pelancar haid. Hati-hati para bapak-bapak. Kalau istrinya beli pelancar haid, ternyata untuk menggugurkan kandungan. Itu yang bikinnya tahu. Memang untuk itu. Tapi disebutnya pelancar haid. Sehingga, kenapa kamu wahai istriku? Nggak lancar haidnya. Padahal sudah positif. Ini khonibdinahazakumullah. Apa Allah tidak tahu? Apakah malaikat-malaikat tidak mengerti, tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ada raqibun atid, ada pencatat. Wa kadzalikal kalam. Demikian pula ucapan di mimbar-mimbar, di majalah-majalah, kami hanya membeberkan fakta, kata mereka, para provokator. Kami hanya membeberkan fakta. Fakta apa fakta? Ini memberikan fakta, ini memberikan fakta. Ini dikasih bumbu micin sekilo, lebih mengerikan. Yang ini hanya menyampaikan berita, selesai. Berbeda, tidak akan sama. Yang ini kesannya memang memprovokasi masyarakat. Ini barakallahu fikum yusammunahu bighairi ismih. Menamakan dengan nama lain. Man ra'a min amilihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Maka siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah sabar. Mulutnya sabar, tidak mengucapkan ghibah terhadap penguasa. Mulutnya sabar, tidak mengeluarkan provokasi-provokasi. Badannya, tangannya sabar, tidak mengangkat senjata kepada penguasa. Ila akhirih. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula dalam hadis berikutnya yang juga dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga menyatakan, amma ba'du innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Sungguh kalian nanti akan mendapati penguasa-penguasa yang curang. Atharah, yakni mereka mementingkan diri mereka sendiri, tidak mementingkan rakyatnya. Negara dijual, ditawarkan untuk siapapun yang mau, yang penting saya kaya raya. Walaupun akhirnya dijual kepada bangsa-bangsa asing. Ini ujian. Disebutkan, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Kalian akan mendapati nanti di akhir zaman penguasa-penguasa yang curang, mementingkan diri mereka, tidak mementingkan rakyatnya. Fasbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Seringkali mereka bertanya, sabar sampai kapan? Iya kan? Sabar terus sampai kapan? Nah, ini jawabannya dari Nabi. Hatta talaqawni 'alal haud, sampai bertemu aku nanti dalam telaga haud, di dalam jannah. Artinya terus sampai mati. Jangan kamu berpikir bahwa yang namanya sabar tuh ada batasnya pakai waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau sudah sekian tahun, ya kita tidak boleh sabar. Itu namanya bukan sabar, tetapi menunda kemarahan. Marahnya nanti aja tahun 2020. Itu bukan sabar, menunda kemarahan. Yang namanya sabar, ya sabar. Sampai bertemu aku di telaga haud. Ini Nabi mengatakan hatta talaqawni 'alal haud. Baik, apakah kita mati sudah berubah atau belum berubah? Apakah mungkin berubah dikala kita masih hidup? Mungkin. Atau mungkin penguasanya berganti
ketika kita masih hidup? Mungkin juga. Sehingga dikatakan juga batas sabar adalah hatta starah awis turih. Sampai kita istirahat atau kita diistirahatkan. Sabarlah sampai kita istirahat atau kita diistirahatkan dari dia. Maknanya sampai kita mati atau dia yang mati. Imam Ahmad sabar dicambuk di penjara. Apakah terus sampai mati? Ternyata tidak. Berganti penguasa. Begitu berganti penguasa yang berikutnya terheran-heran. Engkau ini di penjara karena apa? Dan emang perbedaannya masalah apa sesungguhnya? Coba panggil tokohnya mereka. Tokoh Mu'tazilah. Suruh ke sini. Keluarkan itu. Ahmad bin Hanbal. Dari penjara. Suruh ke sini. Kamu ini ngomong apa dan kamu bicara apa? Kok sampai seperti ini? Kata Imam Ahmad, aku pengen sholat dulu. Aku pengen bersuci. Maka bersuci, sholat, selesai. Disampaikan. Ngomong apa? Aku hanya berkata apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan oleh salaf. Yaitu Al-Quran itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Selesai. Terus, apa kamu? Ucapannya. Tidak mungkin. Allah itu berbicara. Mustahil. Nanti sama dengan makhluk. Nggak mungkin. Maka Allah tidak mungkin memiliki sifat kalam. Allah hanya menciptakan ucapan. Jadi Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, silahkan sebutkan satu orang dari kalangan salaf yang menyatakan seperti itu. Diam orang ini. Nggak bisa membawakan ucapan salaf. Kata Imam Ahmad, wahai khalifah, masih sopan. Yang menjarakannya sekian lama paling tidak. Apakah salahku kalau aku tidak berani mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh salaf? Sungguh penguasa menyatakan kepada Mu'tazilah ini, ya luka. Betapa dungunya kamu. Apa salahnya dia? Kalau dia tidak mau berbicara, apa yang tidak dibicarakan oleh salaf? Salaf tidak mengatakan seperti itu. Selesai. Masya Allah. Ternyata berakhir juga. Badai pasti berlalu. Nggak akan badai terus. Nggak akan. Pasti akan ada akhirnya. Tetapi masalahnya, apakah kita mati duluan atau berlalu duluan? Kan begitu. Sehingga para ulama berkata, hatta starah austurih. Sampai engkau istirahat atau engkau diistirahatkan. Sampai dia istirahat atau dia diistirahatkan. Sampai kita yang mati atau kemudian Allah yang ganti penguasanya dengan penguasa lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak ada yang seperti doa. La yaridul qadha illa doa. Enggak akan merubah keputusan kecuali doa. Berdoa. Banyak-banyak berdoa. Dan khususnya pada perkara-perkara yang berkait dengan penguasa. Karena jelas kita enggak akan mampu untuk melawan mereka. Doa. Kalau terjadi kezaliman-kezaliman. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nahana kubara'ana atau nahana kubara'una min ashabi Rasulullah SAW, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Lihat ucapan Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kami dilarang oleh pembesar-pembesar kami dari para sahabat. Kubara'ana min ashabi Rasulillah. Artinya pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat. Jadi sahabat ternyata ada yang kibar. Ada sahabat kibar. Walaupun tidak disebut yang lainnya sighar, tidak. Mereka sahabat yang mulia, barakallahu fikum. Bahwa mereka pembesar-pembesar sahabat berkata, melarang kami untuk mencerca penguasa,
melarang kami untuk mencurangi penguasa, melarang kami untuk membenci penguasa. Dengan kalimat, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian cerca penguasa-penguasa kalian. Wala taghushuhum. Jangan-jangan kalian bersikap ghish. Mencurangi, menzalimi, membikin tipu daya, membikin makar-makar. Wala tubghiduhum, dan jangan kalian membenci mereka. Wattaqullah wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Innal amra qarib. Sesungguhnya urusannya dekat. Dekat. Sebentar lagi, enggak lama. Yang mana yang enggak lama? Ya dua tadi. Enggak lama kita mati. Itu kemungkinan pertama. Iya kan? Setelah mati kan selesai. Tutup buku, dihisab. Yaumul qiyamah. Selesai. Ujian-ujian sudah selesai. Atau bisa jadi engkau belum mati, dia yang mati, atau diganti. Dekat, nggak lama. Nggak sampai 100 tahun, enggak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, Inna awwala nifaqil mar' ta'nuhu ala imamih. Sungguh awal pertama tumbuhnya kemunafikan di dalam hati adalah cercaan terhadap penguasa. Subhanallah. Mengerikan sekali. Awal nifaqil mar'. Nifaq itu bisa tumbuh dalam hati seperti al-baqal. Seperti tumbuh-tumbuhan semak belukar di musim hujan. Tadinya tandus, begitu kena hujan, tumbuh-tumbuhan. Seperti kayu yang lapuk, tiba-tiba muncul jamur. Tumbuh. Tadinya kecil, membesar. Dan ternyata awalnya adalah cercaan kepada penguasa. Asalnya cercaan para penguasa. Kemudian mulai ada hasad, dengki. Kemudian mulai menghalalkan darah. Kemudian setelah itu menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Taib, sampai di situ. Sudah nyampe di titik perbatasan atau belum? Sudah. Sebab Rasulullah menyatakan yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buluannya. Artinya sudah mulai sesat. Sudah mulai nifaq berarti. Keluar dari agama tapi masih mengaku muslimin. Keluar dari agama tapi masih mengaku mujahid. Jihad fisabilillah kata mereka. Wa qala aidan, masih Abu Darda, iyyakum wa la'nul wulah fa inna la'nahumul haliqah. Hati-hati kalian jangan melaknat penguasa. Sesungguhnya melaknat penguasa itu termasuk haliqah. Haliqah itu yang mencukur. Wa bughdhuhum, dan membenci mereka adalah aqirah. Tadi mencukur, disembelih. Lebih dahsyat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Apa makna haliqah? Mencukur agamanya. Sedikit demi sedikit, terkikis. Seperti kambing yang gemuk. Ternyata ketika dicukur, habis bulunya sedikit sekali, kecil sekali. Itu haliqah. Adapun aqirah, fa'aqaruha. Disembelih. Habis semua. Ya Abu Darda, mereka ada yang berkata kepadanya ketika berkata bahwa mencerca atau melaknat penguasa akan mencukur agama, bahkan membenci mereka adalah menyembelihnya. Dikatakannya Abu Darda, kaifa nasna idza ra'ayna minhum ma la nuhib? Apa yang kita lakukan kalau kita melihat mereka berbuat sekian perkara yang kita enggak suka? Kata Abu Darda, isbiru fa inna Allah idza ra'a dzalika minhum habasahum ankum bil maut. Sabarlah. Karena kalau Allah melihat dari mereka seperti itu dan melihat dari kalian kesabaran,
Allah akan selesaikan mereka dengan kematian. Akan selesaikan dengan kematian. Artinya hampir sama dengan ucapan hatas darah awisturih. Berkata Zabarqan Ibn Abdullah Al-Asadi rahimahullah, qala kuntu inda Abi Wa'il Syaqiq Ibn Salamah. Aku pernah di rumahnya Abu Wa'il, yaitu Syaqiq Ibn Salamah. Tiba-tiba berbicara masalah penguasa. Saat itu di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang memang dia adalah orang yang kejam. Panglimanya khalifah waktu itu. Setiap hari ada orang yang dibunuh sama dia, atau sering kalau tidak tiap hari. Kalau berkhutbah di hadapan kaum muslimin akan berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang siap dipetik. Dan serius. Dia panggil, fulan. Di hadapan umum disembelih, ditebas dengan pedangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, faja'altu asubbul Hajjaj. Kata Zabarqani ibn Abdullah Al-Asadi, aku di sisi Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah, seorang ulama. Aku mencerca Hajjaj begini, Hajjaj begitu. Wa adhkuru masawiyahu. Aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Apa kata beliau? La tasubbuh. Jangan kau cerca dia. Kata Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah, rahimahullah. La tasubbuh, fama yudrika la'allahu qala, Allahumma ghfirli, faghfaralah. Jangan kamu cerca dia. Dia seorang muslim, dan dia sholat. Bisa jadi dia berkata pada Allah dalam sholatnya, ya Allah ampunilah aku, kemudian Allah ampuni. Bagaimana? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Hajjaj ibn Yusuf membunuh pun memiliki alasan. Lepas dari alasan itu diterima atau tidak diterima. Tapi alasan Hajjaj adalah orang itu menentang penguasa, pemberontak. Dan penentang penguasa dan pemberontak disebut bughat. Dan bughat itu disuruh oleh Nabi, bahkan disuruh dalam Quran, suruh diperangi. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Qatilul lati tabghi, perangi orang-orang bughat sampai kembali kepada ketaatan penguasa. Mungkin dia berlebihan atau dia salah atau itu urusan yang kedua. Urusan pertama, dia membunuh ada alasan. Si fulan. Maju berapa? Tebas lehernya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi terkenal para ulama juga menyatakan bahwa dia zalim. Taib. Apakah dia masih muslim? Masih muslim. La tasubbuh, kata Syaqiq ibn Salamah. Jangan cerca dia. Bisa jadi dia berkata di hadapan Allah, ya Allah, ampunilah aku. Kemudian Allah ampuni. Bagaimana? Kamu masih menceritakan kejelekannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah diriwayatkan Hajjaj ibn Yusuf tenggelam. Ada nelayan yang menolongnya. Letakkan. Kata Hajjaj, kamu tahu siapa saya? Aku tahu. Engkau Hajjaj ibn Yusuf yang zalim, yang begini. Aku tahu. Kenapa kau tolong aku? Aku tidak mau kau mati tenggelam. Karena mati tenggelam itu syahid. Emosi. Hajjaj sudah mengeluarkan pedangnya dan berkata, apakah kami ikut salat berjamaah pada pagi subuh ini? Aku selalu berjamaah. Selamat kamu. Kalau saja kamu tidak salat berjamaah, aku tebas lehermu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seorang yang salat berjamaah pada fajar maka akan dilindungi oleh Allah sampai sore hari. Dalil dengan dalil. Ya, Masya Allah. Artinya masa-masa itu masa-masa orang yang mengerti ilmu. Barakallahu fikum. Jangan digambarkan Hajjaj ibn Yusuf seperti orang-orang yang tidak beragama. Muslim, mukmin, mengerti agama, tahu dalil-dalil, tahu bahwa pemberontak itu harus diperangi. Maka dia memang banyak pemberontakan ketika itu, menumpas sana, menumpas sini.
Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah, ma sabba qaumun amirahum illa hurrimu khairuh. Tidaklah satu kaum mencerca penguasanya kecuali dia tidak akan mendapatkan kebaikannya atau terhalang dari kebaikannya. Kalian senang dipimpin oleh orang yang dirahmati atau senang dipimpin oleh orang yang dijauhkan dari rahmat? Kalau ada yang senang dengan pemimpin yang dijauhkan dari rahmat, berarti ada kelainan jiwa, kelainan agama alias sesat. Seluruh kaum muslimin pasti akan menginginkan penguasa yang diberi rahmat. Sahih? Thayyib. Makna laknat, ya Allah laknatlah penguasa, maknanya dijauhkan dari rahmat. Kan aneh. Kamu ini pengen penguasa yang dilaknat. Artinya pengen penguasa yang jauh dari rahmat. Itu keanehan. Keanehannya para khawarij, keanehannya para teroris, keanehannya para hizbiyun, keanehannya mereka kaum reaksioner yang dangkal ilmunya, yang dikatakan oleh Nabi hudatsaul asnan wa sufahaul ahlam, muda-muda umurnya dan bodoh-bodoh pikirannya, dangkal-dangkal pikirannya. Mereka ini anehnya di sana. Selalu mendoakan doa jelek untuk penguasa. Semoga penguasa dapat laknat. Semoga pulau. Kok aneh? Itu penguasamu yang mengatur negaramu, yang mengatur masyarakatmu dan mengatur kamu. Harusnya Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki penguasa kami. Luruskanlah mereka, berilah hidayah pada mereka, dukunglah kebaikan-kebaikan yang mereka tegakkan. Ya Allah, jadikanlah teman-teman dekatnya adalah bitanatan salihin. Itu normal. Otaknya waras. Pengen penguasa yang baik. Tetapi ini aneh. Mendoakan semoga penguasa dilaknat. Lah kalau penguasamu mal'un, negaranya ikut mal'un. Kalau penguasanya dilaknat, berarti dipimpin oleh orang terlaknat tanpa rahmat. Apa jadinya kira-kira? Berarti kalimat berikutnya nyambung. Ucapan Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah. Siapa yang mencerca penguasanya, terhalang dari kebaikannya. Penguasa memberikan kebaikan, mengatur demikian. Marah, mencerca, protes, menyalahkan ila akhirih. Akhirnya penguasa jengkel. Ya udah, saya tidak lagi mau ngurusi kalian. Bebas sebebas-bebasnya. Wah, senang mereka bebas. Bikin lagi bangunan-bangunan liar tadi itu. Setelah itu banjir, hempas, mati semua. Selesai. Ya. Iya kan? Karena memang awalnya ingin ditertibkan. Itu tidak layak. Tetapi mereka nggak mau. Ini yang sering-sering terjadi. Karena yang satu melihat pada masalah pribadinya secara egois. Sedangkan penguasa melihat secara besar sebuah negara. Supaya masyarakat ini teratur rapi. Akhirnya nggak nyambung. Pokoknya saya nggak mau diusir. Yang lain silakan diusir. Saya jangan. Loh. Yang namanya rakyat itu bukan cuma kamu. Apakah kalian tidak bersyukur ketika kalian berjalan di tol dengan lancar? Nggak bersyukur? Berarti dia kalah dalam ujian. Kan diuji oleh Allah untuk syukur. Ya Allah, nikmatnya, Masya Allah, jalan ini. Ingat ini kemarin ya, terjadi penggusuran rumah-rumah. Diganti untuk pindah tempat lain. Bagaimana? Seimbang nggak? Ini dianggap kejelekan, yang ini dianggap kebaikan. Yang gak ada kaitannya belas, ini juga bukan kejelekan kok. Tetap diganti di tempat lain, bahkan banyak yang untung, gak ada yang rugi. Kenapa untung? Dia bisa beli di tempat yang lebih murah, separohnya dia jadikan modal untuk dia. Masya Allah. Dengan rumah yang lebih besar.
Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu barakah adanya kepemimpinan di sebuah negara. Terjadi keteraturan jalan raya, terjadi keteraturan masyarakat, terjadi ketertiban, terjadi kemudahan-kemudahan, terjadi sekian keamanan-keamanan yang itu tidak akan ada ketika chaos dan gak ada penguasa. Gak akan ada. Na'udzubillah, orang keluar dari rumahnya, dia membunuh. Dalam keadaan tidak tahu kenapa dia membunuh. Itu diceritakan oleh orang di tempat fitnah di Sudan. Aku membunuh. Dan aku tidak tahu kenapa aku membunuh. Lalu terus, kenapa dibunuh? Aku khawatir. Kalau aku tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Itu zaman fitnah. Iya. Masing-masing orang curiga. Ini kelompok mana? Semua bawa senjata. Zaman chaos tadi itu gak ada pemimpin. Mengerikan sekali. Ada orang yang masuk ke bajunya gini, langsung ditembak sama dia. Loh kenapa kamu tembak? Aku khawatir dia ngambil pistol, nembak saya. Kenapa? Nggak tahu. Ya Allah, nasallahu salam al-afiyah. Mudah-mudahan nggak terjadi di negeri kita. Mudah-mudahan nggak terjadi di negeri kita. Mengerikan. Wajar kalau 2 juta orang yang mati. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah berkata, iyyakum wat-ta'nu 'alal a'immah. Iyyakum, hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Fa inna at-ta'na 'alaihim hiyal haliqah. Karena mencerca mereka itu adalah haliqah. Dan aku katakan haliqatud din. Laisa haliqatasy sya'r, mencukur agama, bukan mencukur rambut. Ala inna ta'inuna humul khaibun. Ketahuilah, para pencerca penguasa itu adalah orang-orang yang akan rugi. Syirarul asrar. Orang-orang jelek, orang-orang busuk. Kalau kalian buka kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri, kamu lihat, kamu akan kaget. Ucapan beliau tentang khawarij, para pemberontak itu yang menghalalkan darah kaum muslimin, dikatakan anjasul arjas. Anjasul arjas artinya rijsun dan najis. Najis, busuk, kotor. Itu bahasanya Imam Al-Ajurri. Mengapa? Karena memang bahaya khawarij sangat mengerikan. Wallahi bisa jadi penghalang besar dari dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Islam. Penghalangnya, arakilnya adalah mereka. Sehingga orang enggan untuk menerima Islam, menjauh dari Islam, curiga dengan Islam gara-gara mereka. Munculnya karikatur, munculnya cercaan, hinaan gara-gara mereka. Iya Pak, iya. Apa yang digambar oleh mereka? Gambar bom, gambar ini segala macam. Karena mereka mengira bahwa itu agama Islam. Padahal itu perbuatan segelintir orang yang anjasul arjas. Najis, kotor. Yang mencoreng agama Islam jadi jelek gambarannya. Mengerikan. Sepertinya kaum barbar yang gak punya aturan, gak punya kesopanan, gak punya menepati janji, gak punya penghormatan terhadap tamu, gak punya, astagfirullah. Merusak gambaran Islam. Yang terakhir, doa. Berdoa kepada Allah SWT, mendoakan para penguasa. Walau kana lana da'watun mustajabah, kata Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa, la da'auna biha li sultan, niscaya aku akan doakan dengan doa itu untuk sultan. Kalau aku punya satu doa yang makbul, minta apa ya? Kamu minta apa saja satu, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kamu minta apa? Kata Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Demikian pula Fudail ibn Iyad. Demikian pula para ulama yang lain. Kalimat-kalimat mereka hampir sama. Ketika ditanya mengapa? Karena kalau aku meminta untuk diriku dan keluargaku, ya cuma aku dan keluargaku yang dapat.
Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, akan baik seluruh rakyatnya dan negerinya akan makmur dan seluruh rakyatnya akan jadi baik termasuk aku dan keluargaku. Lihat cara berhitungnya ulama. Jauh ke depan, tidak dangkal. Berpikirnya jauh. Kalau aku doakan untukku saja, yang dapat cuma aku dan keluargaku. Tetapi kalau aku katakan dengan penguasa, jadikanlah ya Allah penguasa kami penguasa yang adil, penguasa yang saleh, penguasa yang amanah, penguasa yang memiliki, Masya Allah, akhlak yang mulia, teman-teman dekat yang mulia, yang salihin. Kemudian dikabulkan. Niscaya yang akan jadi baik seluruh negeri. Dan kita merasakan kebaikannya. Keluarga kita merasakan kebaikannya. InsyaAllah ta'ala. Ini khonibin a'azakumullah. Qala aydan mumallian ibnahu Abdullah. Dikatakan pula oleh Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah. Inni as'alullah an yutila baqa amiril mu'minin. Wa an yuthabbitahu. Wa an yamuddahu minhu bima'unatihi. Innahu ala kulli syai'in qadir. Imam Ahmad berdoa di depan anaknya. Sekaligus mengajari anaknya. Agar jangan dendam kepada penguasa. Padahal Imam Ahmad sudah kita ceritakan. Disiksa, ditangkap, dicambuk. Apa doanya? Sungguh, wahai anakku. Aku meminta kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memperpanjang umur Amirul Mukminin. Kemudian ditetapkan dia dalam agama. Dan kemudian dimudahkan baginya pertolongan-pertolongan. Sungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Didoakan dengan panjang umur dan kokoh agamanya dan diberi bantuan dan dukungan. Masya Allah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Demikian pula Abu Bakar Al-Marwazi menceritakan tentang Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika menyebutkan tentang Khalifah Al-Mutawakkil, beliau berkata, "Inni la ad'u lahu bis-salah wal afiyah." Sungguh aku selalu mendoakan beliau, Khalifah Al-Mutawakkil, dengan salah dan afiyah. Allahumma aslih itu salah, wa afihi itu afiyah. Wa la in hadatha bihi hadath la tanduranna ma yahullu bil Islam. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang namanya sikap seorang muslim mukmin kepada penguasanya. Bighaddin nazar, dengan menutup mata siapa penguasanya. Hanya melihat cirinya bahwa dia seorang muslim. Saya khawatir bahwa para provokator-provokator itu selalu bermain. Dikala kaum muslimin sudah tenang, ganti orang lain, ribut lagi. Bahwa dia begini, dia begini, dia begini, habis. Untuk apa? Supaya masyarakat tidak percaya kepadanya. Para ulama, para da'i, para ustadz, para kiai mulai menasihat lagi. Sabar, sabar, sabar. Dia masih muslim, dia sholat. Sabar, sabar. Sudah mulai tenang lagi. Ganti orang lagi. Ribut lagi. Oh ini anu. Jangan kalian diombang-ambingkan oleh media. Jangan diombang-ambingkan oleh berita dan provokasi mereka. Jangan. Kaidahnya sudah jelas. Selama dia muslim, ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat, syukuri kelebihan-kelebihannya, sabari kekurangan-kekurangannya. Selesai. Mudah-mudahan Allah berikan barakah pada negeri ini. Dan Allah berikan barakah pada kita dan seluruh kaum muslimin. Dan Allah berikan barakah pada para ulama dan para penguasa, agar mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bimbingan hidayah, bimbingan petunjuk kepada tauhid wa sunnah, agar dijadikan teman-teman dekat para penguasa adalah teman-teman yang salihin, yang aminin, yang amanah, yang jujur sadiqin. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bapak Ustaz, bagaimana Anda minta nasihat bagaimana cara meluruskan orang yang bertanya tentang
Apa benar sholawatan dan puji-pujian dilarang? Lalu kenapa banyak orang yang melakukannya? Sholawatan, membaca sholawat disunnahkan. Kalau puji-pujian dengan makna dzikir pada Allah disunnahkan. Hanya tidak ada aturan tertentu harus tanggal sekian atau harus hari Jumat Kliwon. Tidak ada. Perbanyak dzikir pagi dan sore. Perbanyak sholawat khususnya di hari Jumat. Karena itu sunnah. Barakallahu fikum. Mohon bimbingannya terkait sulh antara beberapa asatidzah di hadapan Syekh Rabi. Apakah sulh itu berarti mencabut tahdzir kepada Dzulqarnain dan yang bersamanya? Apakah sulh itu berarti dibolehkan untuk bergaul dan bermajlis dengan orang-orang yang condong kepadanya? Ikhwan ibn a'azakumullah, sulh itu bukan pemutihan. Dengan sulh semua buyar. Ucapan para ulama, ucapan masyayikh, tahdzir Syekh Rabi kepada beberapa orang termasuk Dzulqarnain terus gugur semua. Ya akhi, ini namanya pemelintiran. Ini suluh bukan pemutihan. Suluh di antara mereka-mereka yang tidak ditahdzir. Ahlus sunnah, salafiyun. Ada pun yang ditahdzir karena sesuatu penyimpangan, ya tetap menyimpang. Apalagi ditahdzir karena akhlaknya yang bejat. Selama terbukti dia masih belum berubah, ya tetap. Kok jadi pemutihan semua dibangkitkan dari kuburnya begitu? Rasulullah SAW. Sulh di antara ahli sunnah, di antara salafiyun, untuk jangan lagi saling menjatuhkan. Jangan saling mentahdzir. Jangan saling membicarakan kejelekan-kejelekan di mimbar-mimbar, di majlis-majlis. Jangan. Makanya kemarin saya bicara di Palembang dan banyak yang bertanya-tanya kebingungan. Bahwasannya di antara yang merusak sulh adalah beredarnya di Indonesia berita tentang so'afikoh. Itu merusak sulh. Yang kita undang kemarin Syekh Abdul Wahid dengan nasihat Syekh Rabi, dengan tazkiyah Syekh Rabi, itu termasuk yang diso'afikohkan oleh mereka. Maka kita katakan kalau kalian tetap berbicara seperti ini, artinya kalian nantang perang dan kemudian kita ribut kembali. Kan ya? Katanya mau sulh. Ada apa? Kalian terbawa dengan berita-berita yang seperti itu. Padahal Syekh Rabi masih tetap menyatakan tidak, mereka ahlus sunnah. Sudah ada buktinya sekian kepada Syekh Rabi. Mungkin tidak dibaca kata Syekh Rabi, aku baca satu persatu. Dan aku tidak lihat ada alasan yang bisa diterima. Mau apa? Maka kita tetap di dalam bimbingan Syekh Rabi. Dalam bimbingan Syekh Ubaid. Dalam bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dalam bimbingan masyayikh dan para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Yang sudah ditahdzir seperti Usama Ataya, ya tetap ditahdzir. Barakallahu fikum. Ketika menasihati secara empat mata sudah tidak bisa diterima, apakah boleh dengan sindiran tanpa ta'yin? Boleh. Namanya nasihat bisa bermacam-macam. Sampaikan ilmunya saja. Masih belum merasa dia. Sampaikan lagi, ada di antara kita yang masih begini, masih begitu. Ternyata dia merasa berubah, alhamdulillah. Cukup. Tapi kalau masih enggak juga, emang perlu jabri. Jalur pribadi sini. Kamu, nah, itu baru tunjuk hidung. Sampai kapan mau berhenti? Kalau dengan nasihat umum beliau yang tasih, ya'tadir, walhamdulillah. Ya Ustaz, mohon nasihat untuk kaum wanita kami, jazakumullahu khairan. Para wanita, hendaklah taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian pada suaminya. Dan itu sudah jalan yang
mudah untuk menuju jannah. Seorang wanita, idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, sudah salat 5 waktunya, sudah puasa Ramadannya, kemudian taat suaminya, maka silahkan dia masuk dalam surga dari pintu manapun yang 8. Masya Allah. Berarti mudah sekali para wanita. Naam. Mudah sekali. Suaminya meninggal dalam keadaan ridho kepadamu, insya Allah kamu akan dapat jannah. Nah, apakah pantas memuji ahlul bid'ah dari sisi kecerdasannya? Sebagai contoh, ia pandai seperti muhakkik atau muhaddits. Yang dianjurkan untuk mentahdir. Tahdir itu adalah memperingatkan bahaya mereka. Tidak disuruh untuk memuji. Baik, itu dasar pertama dulu. Yang disuruh adalah memperingatkan bahaya mereka agar kaum muslimin berhati-hati. Adapun menyebutkan kebaikan mereka tidak harus. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak. Bagaimana kadang-kadang perlu? Misalnya kita berkata, padahal dia itu muhaddits, mengerti hadis sahih, hadis dhaif, tetapi dia begini. Itu bukan memuji, sedang membahas kalau orang ini sudah tidak perlu dinasihati lagi, sudah tahu hadisnya. Baik. Tetapi kalau nggak perlu, jangan. Nggak perlu kita berkata, hati-hati dari kesesatan fulan. Tapi mereka punya kelebihan ini sama ini. Apa itu maknanya? Disuruh mendekat atau suruh menjauh? Ya bingung. Kayaknya suruh mendekat. Enggak, tadi suruh menjauh kok. Enggak, tapi di akhirnya suruh mendekat. Akhirnya masyarakat jadi bingung, jadi abu-abu. Mereka itu sesungguhnya jelek, tapi baik. Mereka menyimpang, tadi umbal. Tapi dari satu sisi mereka ahlus sunnah juga sih. Ini mudabdabin. Tidak jelas. Dan itu sesungguhnya menyia-nyiakan amanah. Karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para dai dan orang-orang yang tahu tentang kebenaran adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Bagaimana memahamkan orang awam yang bingung dengan beragamnya kelompok yang mengaku salafi dan masing-masing kelompok membawakan dalil-dalil yang sama dan pemahaman yang sama serta ulama rujukan yang sama pula? Tak mungkin. Kalau membawa ilmu yang sama, akidah yang sama, dalil yang sama, pemahaman yang sama, ya nggak akan mereka berbeda. Ya. Mesti ada pemahaman yang berbeda. Biasanya seringkali begitu. Kalau sama semuanya, ya sudah. Kenapa harus rame? Yang sering terjadi pertikaian itu karena ini salafi, tapi salafi biru. Ini salafi kuning. Ini salafi keras. Ini salafi lembut. Ini salafi sedang. Ini salafi nomor 1. Ini salafi nomor 3. Itu yang mungkin jadi perkara. Kalau mau salaf, ya benar-benar ambil dari salaf. Dari para ulama salaf. Kalau kemudian dia menyelisih ulama salaf, walaupun dia menyatakan saya salafi 1000 kali, tetap bukan salafi. Paham ya? Kita kembali kepada kaidah yang tadi. Yang penting itu pembuktian, bukan penamaan. Saya salafi, itu penamaan. Buktinya bagaimana? Apakah engkau mengikuti manhaj salaf, pemahaman salaf, akhlak salaf, akidah salaf, sikap salaf, dakwah salaf? Atau akidahnya salaf, akhlaknya sufi, gerakannya IM? Ya itu bukan salafi, itu oplosan. Haram. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sehingga untuk menjelaskan pada orang awam, kamu jelaskan dengan gamblang bahwa ini salaf itu seperti ini, sedangkan mereka seperti itu. Beda. Berarti itu bukan salaf. Tapi kan ini mereka itu kajiannya salaf, akidahnya. Baik, apakah kamu dengar di sana ada Al-Arifi yang tadi mengatakan pada orang Suriah, "Iqbal,
Ighdab, marahlah. Setelah mereka perang, dianya pergi. Ada. Apakah ada dalamnya Ali Hasan Abdul Hamid? Yang murjiah, yang ditahdir oleh para ulama? Ada. Taib, ada lagi. Orang partai? Ada lagi. Ada. Sudah, berarti itu bukan salafi. Karena campur aduk di dalamnya. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah suami yang berpoligami memberikan pemberian yang bukan wajib kepada salah seorang istri yang lebih banyak, memberikan manfaat untuk suami tanpa sepengetahuan istri yang lain? Maksudnya memberikan manfaat lebih banyak apa ya? Saya nggak paham. Kepada istri yang memberikan manfaat lebih banyak, saya nggak paham. Kalau mungkin manfaatnya manfaat bisnis. Misalnya istrinya yang satu jadi sekretaris dia, gaji dengan gaji sekretaris. Habis itu kasih nafkah. Kalau manfaatnya maksudnya adalah seperti pekerja. Yang itu tidak. Yang ini kerja. Walaupun kerja sama suaminya. Kasih. Tidak mengapa insya Allah. Karena itu berbeda. Ini bayaran kerjamu. Bisnis, istri. Baik, tetapi kalau yang lainnya tidak bisa. Saya lebih banyak dibeli yang di sini. Itu nggak jadi ukuran. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita seandainya pemimpin kita adalah seorang ahli bid'ah? Apakah kita tidak boleh menggibahinya? Sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh menggibahi penguasa selama dia masih muslim. Kalau kita berbicara ini sunnah, ini bid'ah, silakan. Dan jangan ada nada provokasi. Ya. Itu penguasa kita. Gitu kan? Kalau ada orang yang tahu, itu penguasa kita. Sudah, sabari saja. Ya. Sabari saja. Jadi boleh nggak? Tidak boleh. Itu bid'ah. Jadi tetap aja hukum-hukum. Bid'ah, sunnah. Tetapi tidak ada menjelek-jelekan mereka, menjatuhkan untuk memprovokasi masyarakat untuk membencinya ila akhirih. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.